Terungkapnya sindikat perdagangan bayi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali mengawasi keberadaan Yayasan Perempuan dan Anak. Sejumlah desa di Kubu Karangan Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya, Kade Aditya. Dan saya Risma Devi, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Kepolisian Metro Depok meringkus sindikat penjualan bayi antar Pulau Jawa Bali. Pelaku membandrol bayi mulai dari 40 juta rupiah. 8 pelaku perdagangan orang ini harus mendekam di tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Mereka merupakan sindikat penjualan bayi baru lahir yang beroperasi melalui media sosial. Orang tua bayi yang tega menjual buah hatinya beralasan karena bayi lahir di luar nikah dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan, para pelaku sudah 5 kali mengirim bayi ke Bali. Satu bayi ditarik mulai dari 40 juta rupiah. Kita telah menangkap tersangka sejumlah 8 orang, mulai dari orang tua bayi, jadi sini ada statusnya suami istri, ada juga yang statusnya masih belum suami istri, dan ini kita lakukan penahanan, termasuk yang organisir, yang menyebarkan melalui iklan, juga yang akan menjual bayi tersebut di Bali. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap apakah ada jaringan penjualan bayi di daerah lain. Anjar Irawan melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali meminta pemerintah daerah untuk mengawasi keberadaan Yayasan Perempuan dan Anak di Bali. Menyusul terungkapnya kasus sindikat perdagangan bayi antar Pulau Jawa Bali oleh Polres Metro Depok, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Yayasan Perempuan dan Anak di Bali. Terlebih munculnya kasus sindikat perdagangan bayi antar Jawa Bali yang dilakukan oleh sebuah yayasan di Kabupaten Tabanan. Ketua KPAD Provinsi Bali Niloh Gede Yastini mengatakan, pemerintah daerah harus mengawasi keberadaan maupun aktivitas yayasan, khususnya Yayasan Perempuan dan Anak. Yang pertama kan pemerintah memang harus melakukan pengawasan yang benar gitu terhadap yayasan-yayasan yang ada. Karena kalau kita lihat kan ini kasus bayi, sebelumnya kan banyak juga kasus kekerasan terhadap anak di yayasan-yayasan, di panti asuhan misalnya. Itu yang juga terjadi. Nah, ini harus menjadi PR besar bagi pemerintah, utama dinas sosial ya, baik yang di provinsi maupun di kabupaten kota, untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap yayasan atau lembaga-lembaga yang ada di bawah mereka yang memang untuk anak gitu, karena ini sangat rentan gitu, kekerasan terhadap anak itu terjadi di dalamnya. Kalau memang pengawasan itu nggak dilakukan dengan kontinu gitu. Dirinya juga menyoroti adanya kasus kekerasan terhadap anak yang sering kali terjadi di yayasan, sehingga diperlukan perhatian khusus kepada Yayasan Perempuan dan Anak di Bali. Untuk itu, KPAD Bali meminta kerjasama pemerintah daerah maupun masyarakat untuk turut serta mengawasi keberadaan yayasan. Masyarakat yang menemukan aktivitas di yayasan yang tidak sesuai prosedur maupun adanya yayasan yang ilegal diminta untuk turut melaporkan ke pihak berwenang. Cok Devi, Bagus melaporkan. Sementara itu, Polda Bali hingga saat ini masih turut melakukan penelusuran terhadap kasus sindikat penjualan bayi Jawa Bali yang diduga dilakukan salah seorang warga Kabupaten Tabanan. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Bali berharap kasus ini segera tuntas terungkap. Kasus sindikat perdagangan bayi yang diungkap Polres Metro Depok, Jawa Barat melibatkan seorang warga Tabanan dan diduga sebagai tersangka utama. Warga Tabanan tersebut dikabarkan mengoperasikan sebuah yayasan di wilayah Kabupaten Tabanan. Dirinya menjadi pendana hingga penadah bayi yang diperoleh dari Pulau Jawa, bahkan juga bertugas mencari calon pengadopsi bayi di Bali. Ketua KPAD Provinsi Bali Niloh Gede Yastini mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu penelusuran yang dilakukan Polda Bali. Kasus ini diharapkan dapat segera tuntas terungkap
sebab anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban. Kita juga koordinasi dengan Polda Bali, karena untuk penanganan kasusnya kita harus memastikan keberadaan bayinya. Yang dari informasi yang tadi seperti yang Mbak sampaikan itu kan katanya sudah beralih gitu ya. Nah kita ingin tahu sudah kemana bayi itu dan seperti apa proses peralihannya. Nah itu kita masih dengan Polda Bali koordinasi, dan Polda Bali sejauh ini masih melakukan penyelidikan. Kita tentu berharap ini cepat ya proses. Atas kasus ini, Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Bali mendorong pemangku kebijakan untuk memperketat pemberian izin kepada yayasan sosial sehingga kasus ini tidak terulang kembali. Cok Devi, Bagus melaporkan. Sementara itu, saudara, warga di sejumlah desa di Kecamatan Kubu Karangasem merasakan dampak kemarau panjang dan kekeringan. Guna mengatasi kesulitan air bersih, PMI Karangasem terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga, di antaranya di Desa Tianyar Tengah. Dampak kemarau panjang yang terjadi saat ini, warga di beberapa desa di Kecamatan Kubu Karangasem, utamanya yang lokasinya di areal perbukitan, mengalami kesulitan air bersih. 1.850 kepala keluarga warga di Dusun Pedahan Kelot, Desa Tianyar Tengah mengalami krisis air bersih sejak 1 bulan terakhir. Guna membantu warga, PMI Karangasem terus menyalurkan bantuan air bersih, di mana untuk memudahkan warga mengambil air, PMI menyalurkan bantuan air bersih tersebut di cubang atau tempat penyimpanan air bersih komunal milik dusun setempat. Karena dari kemarin sudah panas sekali di sini, tidak kekurangan air, begitu kurang air minum. Kebetulan Astung Kare sudah bisa dibantu oleh pihak PMI cabang Karangasem. Untuk hari ini kita distribusikan 10.000 liter kembali, setelah kemarin juga mendistribusikan 10.000 liter, tepatnya di Banjar Dinas Pedahan Kelot, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu. Memang betul warga membutuhkan air karena kemarau panjang yang hampir setiap tahun terjadi di Kecamatan Kubu. Selain di Dusun Pedahan Kelot, PMI juga akan menyalurkan bantuan air bersih di sejumlah dusun yang ada di Desa Ban, Kecamatan Kubu, yang sejak hampir 3 bulan terakhir mengalami kesulitan air bersih akibat matinya sumber air yang ada di lereng bukit. Andi Husain melaporkan. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Putu Andrew Sonata melantik dan mengambil sumpah 4 pimpinan DPRD Gianyar Selasa siang. Pelantikan diawali upacara Mejaya-jaya dan diakhiri rapat paripurna tentang RAPBD Gianyar tahun 2024. 4 pimpinan DPRD Gianyar periode tahun 2024-2029 yang dilantik dan diambil sumpahnya, diantaranya Iketut Sudarsana sebagai Ketua DPRD Gianyar, disertai 3 wakil ketua masing-masing Imade Suteja, Iketut Astawa Suyase, dan Cokorda Gede Asmara Putra Sukawati. Pelantikan ini diawali dengan upacara Mejaya-jaya dipimpin Ida Pedanda Gede Putu Jelantik Temuku Manuabe dari Geria Tegalu, Kecamatan Tampak Siring. Selanjutnya pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Gianyar dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh Porkompinda serta anggota Gatriwara atau Gabungan Istri Wakil Rakyat dan unsur KPU dan Bawaslu. Ketua DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana, usai dilantik segera menyusun alat kelengkapan Dewan, termasuk pimpinan praksi dan komisi dalam tubuh DPRD Gianyar 2024-2029. Penyusunan AKD ini dipastikan akan selesai sebelum Hari Raya Kuningan, tanggal 5 Oktober 2024. Kami akan membentuk dan menetapkan alat kelengkapan Dewan. Setelah itu semua terbentuk, baru kami mulai ke langkah-langkah kerja berikutnya. Paling tidak, misi-misi kami sebagai pimpinan DPRD, yaitu bagaimana kami membuka ruang lembaga ini seluas-luasnya untuk masyarakat. Kami butuh aspirasi, kami butuh masukan, kami butuh diskusi dari semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan Gianyar yang sejahtera. Kelengkapan Dewan setelah kami bintek, kami akan kerjakan, kemungkinan sehabis Kuningan semua sudah terbentuk. Seusai pelantikan pimpinan Dewan, langsung dilaksanakan rapat paripurna sekaligus menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi Perda APBD Gianyar tahun 2025 setelah semua wakil rakyat yang hadir menyetujui. Wayan Sudarsana melaporkan.
KPU Kabupaten Badung mulai kosongkan kotak suara pemilu. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kehamilan anugerah terindah, namun tidak semua kehamilan berjalan mulus. Hamil anggur atau mola hidatidosa bisa menjadi mimpi buruk bagi ibu hamil. Namun jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Bersama Dr. Inyoman Bayu Mahendra, SPOG Subspesialis Onkologi, dan juga Dr. Igusti Ayu Agung Istri Anteja M. Biomed SPPD Finasim, kita akan membahas lebih mendalam mengenai hamil anggur. Kenali gejalanya, pahami penyebabnya, dan temukan solusi terbaik. Saksikan program Bincang Sehat Rabu 18 September 2024 live di TVRI Bali. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Man. Mana? Coba dulu kita nggak bersatu, nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau Panwascam di Kabupaten Karangasem mulai menerima pendaftar calon pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Pendaftaran dilakukan di masing-masing kecamatan di seluruh Kabupaten Karangasem. Sejak dibukanya perekrutan calon pengawas TPS di Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 September 2024, sejumlah Panwascam mengaku masih minim pelamar. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rendang, di mana hingga saat ini baru menerima pelamar 14 orang yang telah menyerahkan berkas. Kebanyakan dari pelamar merupakan pengawas TPS yang pernah menjadi pengawas TPS pada pemilu lalu. Jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengawas TPS di kecamatan ini mencapai 74 orang, maka jumlah tersebut masih terbilang sangat minim. Bahkan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Rendang masih nihil pendaftar. Kebutuhan 74 TPS di Kecamatan Rendang per hari ini baru 10% yang sudah mendaftar. Terkait dengan pendaftaran gelombang pertama ditutup tanggal 28 September. Kemungkinan kalau belum memenuhi kuota, kita tetap akan buka gelombang kedua. Pendaftaran calon pengawas TPS di Kabupaten Karangasem pada gelombang pertama akan berakhir hingga tanggal 28 September 2024 mendatang. Putra Widiarsana melaporkan.
Saudara, menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2024, Panwascam Tembuku Bangli merekrut pengawas tempat pemungutan suara. Dalam perekrutan, pihak Panwascam memastikan seleksi dilakukan secara ketat sehingga dapat menjaring pelamar yang kompeten dan berdedikasi. Ketua Panwascam Tembuku Iwayan Aryasa mengatakan, di Kecamatan Tembuku dibutuhkan sebanyak 78 pengawas tempat pemungutan suara yang akan bertugas di 78 TPS se-Kecamatan Tembuku. Dalam tahap pendaftaran, pihaknya akan menerima pelamar 2 kali jumlah kebutuhan. Pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 12 hingga 28 September 2024. Jika kuota tidak terpenuhi, akan dilakukan perpanjangan mulai tanggal 1 hingga 10 Oktober. Adapun syarat yang harus dipenuhi seperti berusia minimal 21 tahun, memiliki integritas, tidak terafiliasi dengan parpol, serta persyaratan lainnya. Tidak hanya masyarakat umum, pihak Panwascam Tembuku juga memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk turut serta berperan aktif dalam Pilkada 2024 dengan menjadi pengawas pemungutan tempat suara. PTPS nantinya akan bertugas menginformasikan segala kegiatan kampanye kepada pengawas kelurahan atau desa, mengawasi penyebaran C6, pembuatan TPS, serta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Pengumuman PTPS yang lolos akan dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024 dan pelantikan pada awal bulan November 2024. Besar harapan kami yaitu semua pengawas TPS yang bisa kami rekrut itu menjaga integritasnya, menjaga netralitasnya dari pengaruh kekuatan politik manapun, karena memang harus kita sebagai penyelenggara harus netral. Yang kedua, besar harapan kami ada pelamar dari warga disabilitas yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Pihak Panwascam memastikan pelaksanaan perekrutan dilaksanakan secara ketat. Hal tersebut dikarenakan PTPS merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, sehingga proses Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli berjalan aman dan damai. Putu Ratna melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung memulai proses pengosongan kotak suara pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk penataan tempat logistik sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada tahun ini yang waktunya sudah semakin dekat. Menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Badung dalam Pilkada 2024, KPU Kabupaten Badung telah mulai mengosongkan kotak suara yang berada di gudang logistik yang berada di Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Komisioner KPU Badung Agung Rio Swandisara menjelaskan, pengosongan isi kotak suara pemilu 2024 yang dilakukan ini menindaklanjuti surat Sekjen KPU RI terkait persiapan tempat penyimpanan atau gudang logistik untuk Pilkada Serentak Nasional tahun ini. Kegiatan dimulai dari pengosongan isi kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu lalu. Dari kegiatan yang dimulai dari Jumat 13 September 2024 hingga Selasa 16 September 2024, jumlah kotak suara yang sudah dikosongkan mencapai 3.790 kotak dari 5 jenis kotak suara pemilu 2024 sebanyak 7.425 kotak. Kotak suara yang sudah dibongkar selanjutnya dilipat dan diikat, sedangkan isi dari kotak suara dipilah dan ditempatkan sesuai retensi arsip. Melakukan pengosongan kotak suara pasca pemilu 2024 yang saat ini itu berlokasi di gudang logistik pemilu 2024 di Gatsu Barat. Pengosongan itu diawali dengan pemilahan logistik itu dari surat suara, kemudian C-hasil, daftar hadir, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di kotak suara kita pilah-pilah, kemudian dikelompokkan dalam sesuai dengan jenisnya, baru kita akan melakukan pengarsipan terhadap hal itu. KPU Badung mengupayakan kegiatan pengosongan ribuan kotak suara yang melibatkan tenaga lepas atau buruh dapat tuntas pada akhir September 2024. Kegiatan pengosongan kotak suara di gudang logistik diawasi petugas KPU Badung. Indra Wijaya melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Denpasar mengundang masyarakat memberi masukan dan tanggapan terhadap visi dan misi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar dalam Pilkada 2024. Masukan dan tanggapan ini diterima dari tanggal 15 hingga 18 September 2024.
Usai mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar dalam Pilkada 2024, KPU Denpasar juga mengundang masyarakat memberi masukan dan tanggapan terhadap visi dan misi Bapaslon. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraini mengatakan, masukan dan tanggapan masyarakat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi publik. Kami mohon kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan tanggapan masyarakat mulai tanggal 15 sampai 18 September 2024 untuk nantinya tanggapan masyarakat itu akan kami lakukan klarifikasi. Tergantung nanti jenis tanggapan masyarakat dan hasil klarifikasinya. Tentu kami harus mengklarifikasi kepada yang menyampaikan tanggapan masyarakat dan kepada lembaga atau hal-hal apa yang diklarifikasi melalui tanggapan masyarakat tersebut. Sekar Anggaraini menambahkan, adapun tata cara penyampaian tanggapan dapat diakses melalui tautan yang dimiliki KPU. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi KPU Denpasar di Jalan Raya Puputan, Desa Sumertekelot, Denpasar Timur, atau melalui WhatsApp di nomor 081 918 335 963 dengan kontak person Imade Artawan. Sugiarto melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mengimbau masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih tetap DPT online. Hal ini dilakukan untuk bisa memastikan masyarakat dapat mengikuti ajang kontestasi pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. PLH Ketua KPU Denpasar Sibru Mulisi mengatakan masyarakat harus aktif memeriksa situs web resmi KPU guna memastikan nama serta data dirinya telah terdaftar dalam DPT online. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk membantu KPU atau pihak terkait penyelenggara pilkada dalam menyiapkan proses pemilihan umum yang baik serta untuk menentukan seberapa jauh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal proses persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dirinya menambahkan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggara pemilihan kepala daerah ini akan berdampak positif bagi berjalannya proses pilkada, tidak hanya di Kota Denpasar namun juga di Provinsi Bali. Ini penting karena akan menentukan nanti terkait dengan legitimasi. Semakin banyak yang hadir ke TPS dan juga warga antusias dalam pesta demokrasi ini, tentunya ini akan berpengaruh positif bagi kita. Tentunya harapan ke depan mudah-mudahan pilkada serentak ini berjalan secara aman, damai, lancar, dan zero gugatan. Usai verifikasi administrasi, KPU Kota Denpasar akan melaksanakan penetapan paslon tanggal 22 September 2024. Dilanjutkan dengan pengundian nomor urut bagi peserta pilkada pada tanggal 23 September 2024, tepatnya sehari sebelum Hari Raya Galungan. Pramudia dan Bude melaporkan. KPU Kabupaten Badung mengajak masyarakat Badung untuk memberikan tanggapan kepada bakal pasangan calon Bapaslon Pilkada Badung. Tanggapan masyarakat dibuka sejak 17 hingga 18 September 2024. Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyampaikan hasil verifikasi atau penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon telah memenuhi syarat termasuk kelaikan hasil pemeriksaan kesehatan Bapaslon. Saat ini KPU Badung membuka atau menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bapaslon. KPU Badung telah menyediakan formulir bagi masyarakat yang akan memberikan tanggapan dan masukan dan telah membuka helpdesk di kantor KPU Badung untuk menerima tanggapan serta masukan tersebut. Hal ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pencalonan sebelum pengesahan calon dilakukan. Sebelum masa penetapan, kami memberikan ruang kepada masyarakat luas khususnya di Badung untuk memberikan tanggapan masyarakat atas calon-calon yang tampil di Badung. Mudah-mudahan masyarakat memang melihat jejak rekam dan seterusnya pada calon, dan kalau ada yang ingin disampaikan berupa tanggapan masyarakat, tentu kami akan sangat siap menerima. Mungkin kalau ada yang harus kami teruskan akan kami teruskan, kalau bisa dijelaskan kami akan jelaskan dengan data rekam yang sudah ada di KPU Badung. Terdapat 2 papaslon yang terdaftar pada Pilkada Badung tahun ini, yakni Iwayan Adi Arnawo dan Bagus Alit Sucipta atau paket Adi Cipta yang diusung PDIP dan parpol pengusung lainnya, serta Bapaslon Wayan Suyase dan Putu Alit Yandinata atau paket Suya Dinata yang diusung Partai Golkar, Gerindra, dan partai pengusung lainnya.
Penetapan paslon akan dilangsungkan pada 22 September 2024, sedangkan pengundian nomor urut akan dilakukan 23 September mendatang. Indra Wijaya melaporkan. Persyaratan administrasi 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli dinyatakan lengkap dan telah terverifikasi. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Bangli akan menampung tanggapan masyarakat. Hingga saat ini seluruh persyaratan ketiga paslon bupati dan wakil bupati Bangli dinyatakan memenuhi syarat dan lolos untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Ketua KPU Bangli IKD Adiawan mengatakan, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, tahapan dilanjutkan dengan menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait ketiga paslon. Tanggapan yang disampaikan berkaitan dengan syarat administrasi maupun hubungan sosial para paslon. KPU Bangli membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan mulai dari tanggal 15 hingga 18 September 2024. Kita sudah mengumumkan bahwa ketiga bakal pasangan calon yang mendaftar itu dinyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk proses selanjutnya. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait dengan hasil verifikasi administrasi yang kita sudah laksanakan dan kita umumkan untuk semua syarat bakal pasangan calonnya. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam tahapan Pilkada 2024 guna mendukung proses demokrasi berjalan sesuai harapan dan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas sesuai keinginan masyarakat. Ibu Turatna melaporkan. Jelang tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem mulai melakukan pemetaan pengawasan langsung terhadap informasi ataupun berita hoaks yang mungkin muncul di internet. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem Indengah Putu Swardike menjelaskan, untuk mengawasi jalannya kampanye serentak tahun 2024, pihaknya telah melakukan pemetaan pengawasan. Selain pengawasan langsung, Bawaslu Karangasem juga akan melakukan pengawasan terhadap konten-konten di media sosial terkait berita hoaks yang kerap kali muncul selama kampanye. Guna memastikan pengawasan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya akan membentuk tim fasilitasi pengawasan konten internet atau tim siber. Nantinya tim yang dibentuk akan memberikan informasi awal terkait adanya dugaan disinformasi dan konten hoaks yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024. Terkait dengan berita-berita hoaks atau kampanye hitam itu, nanti kita akan membuat tim fasilitasi pengawasan konten internet atau cyber tersebut. Dan kita nanti akan mendapatkan ketika kita dalam pengawasan mendapatkan berita-berita yang karena kutip itu ada diindikasikan melanggar itu berita hoaks itu, nah kita akan sampaikan nanti kepada tim cyber yang ada di. Bawaslu Kabupaten Karangasem berharap pengawasan siber tersebut dapat mengantisipasi dan mencegah adanya kampanye hitam atau penyebaran konten hoaks yang melanggar aturan. Putra Widiarsana melaporkan. KPU Provinsi Bali mengharapkan dalam Pilkada Serentak 27 November 2024 adanya pengurangan penggunaan baliho, spanduk, dan umbul-umpul menuju pemilu hijau atau green election. KPU juga meminta agar spanduk dan baliho yang tidak sesuai aturan segera diturunkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mendorong penggunaan teknologi dalam pemilu dan tidak lagi menggunakan baliho dan sejenisnya. Ketua KPU Bali Idewa Agung Gede Lidartawan menerangkan soal 4 kebijakan Pilkada Bali 2024, yaitu pengurangan baliho, spanduk atau umpul-umpul berbahan plastik, penerapan hukum progresif, perubahan struktur debat, dan penanaman pohon. Pada pengurangan baliho atau spanduk, Ketua KPU Provinsi Bali mengharapkan setiap calon, baik di provinsi maupun kabupaten kota, agar tidak lagi menggunakan baliho dalam model kampanye yang masih marak di berbagai tempat. Menurut dirinya, dalam pengalaman pemilu 2024 dari temuan Satpol PP atas penurunan baliho menyebabkan penumpukan sampah. Tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga menambah volume sampah plastik yang sulit terurai. Masyarakat sudah nggak senang dipasangin baliho. Ya. Yang ketiga, kira kita sudah mengarah ke digital. Pemilih kita udah 56% sudah kaum milenial. Belum lagi yang memang
bapak-bapak kita semua sudah melek digitalnya tinggi kan. Nanti kita akan undang para kandidat. Mudah-mudahan mereka menyetujui. Kalau mereka setuju, berarti mereka akan kita atur dalam kesepakatan dan akan diatur juga sanksinya. Ketua KPU Bali mendorong tentang penggunaan teknologi dalam pemilu seperti videotron dan papan reklame. Pihaknya berharap dengan memanfaatkan teknologi dapat mengurangi sampah dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu dengan bijak untuk menjaga integritas pemilu di era digital. Gung Nanda melaporkan. Logistik Pilkada 2024 diperkirakan tiba pada akhir September mendatang. Saat ini KPU Karangasem masih mengupayakan gudang tambahan untuk penyimpanan logistik. Ketua KPU Karangasem Iputu Dharma Budiase memperkirakan logistik Pilkada serentak 2024 akan tiba pada akhir September mendatang. Pada tahap awal, logistik pemilu yang akan tiba dalam waktu dekat adalah tinta. Sementara logistik lainnya berupa bilik suara dan kotak suara diperkirakan akan tiba di Kabupaten Karangasem pada akhir September 2024 mendatang. Mengantisipasi kedatangan logistik pemilu, KPU Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengupayakan gudang tambahan untuk penyimpanan logistik. Namun untuk sementara, KPU akan mengoptimalkan gudang yang ada. Kalau untuk pengadaan logistik pemilu kada serentak ini, itu kita sudah melakukan kontrak kemarin oleh BPK kepada penyedia lewat e-katalog semua. Itu sudah dilaksanakan dan kemarin itu yang sudah mau dikirim itu adalah berupa tinta surat suara untuk dipakai pada saat pemilihan. Memang rencana ada penambahan gudang, tapi sampai saat ini kami di Karangasem ini kesulitan mencari gudang untuk penempatan. Ketua KPU Karangasem mengaku kesulitan mencari gudang kosong yang dapat dimanfaatkan. Namun berbagai langkah alternatif telah disiapkan oleh KPU untuk penyimpanan logistik pemilu. Andi Husain melaporkan. Maria Natalia Londa sumbang 2 emas di nomor lompat jauh dan lompat jangkit. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebeh jak bongol kuping waulian sewayuya pil duen. Adi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan di makacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali.
jangan golput. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, dalam PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut, tim tarung derajat Bali menargetkan untuk dapat mempertahankan 4 medali emas yang diraih pada PON 20 tahun 2021 di Papua lalu. Para atlet Bali memulai pertarungannya diawali dari babak penyisihan di Balai Mesraya Banda Aceh, Senin 16 September 2024. Pada cabur tarung derajat dalam PON 21 tahun 2024 ini, Bali menerjunkan 10 petarung yang terdiri dari 4 putri dan 6 putra yang menjadi patriot olahraga Pulau Dewata merealisasikan target medali emas yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut, Sekretaris Umum Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka, langsung mengevaluasi para petarung agar menghilangkan keraguan dalam bertarung, yang mana dalam hal ini atlet cenderung masih melihat atau mempelajari lawan yang membuat mereka ragu dalam mengambil keputusan. Maka target 4 medali emas di PON 21 tahun 2024 ditetapkan. Gung Cok, sapaan Sekum Kodrat Bali ini juga menyampaikan dari pertarungan awal di babak penyisihan, masih ada yang harus dievaluasi dari atletnya agar meraih target 4 medali di PON tahun ini. Dirinya melihat para atlet belum mencapai peak performance. Kita di Papua mendapatkan 4 medali emas, itu yang kita sekarang kita perjuangkan, mempertahankan itu memang sangat berat. Ya, ini kita masih berjuang, mudah-mudahan mohon doa restu dari masyarakat Bali dan pencinta olahraga tarung derajat dimanapun berada, yang mohon doanya agar tarung derajat Bali bisa mempertahankan medali emas yang diperoleh di Papua kemarin. Karena itu yang harga mati bagi kami di tarung derajat. Upaya-upaya kita sudah lakukan, yang jelas kami tanamkan pada petarung semua bahwa sekarang dia harus bertarung all out. Dari target 4 medali emas di PON 21 2024, 2 medali emas disematkan khusus pada peraih PON 20 Papua lalu, yakni Andre Surya dan Gede Diki Handika Putra. Sedangkan medali emas lain ada di pundak atlet lainnya, meliputi Igusti Ngurah Bagus Mertawijaya, Imade Revalingga Wibawa, Kadek Krisna Dewi, Komang Andriani Ayu Jayatri, Komang Herdayandika, Ngakan Made Dwiana Putra, Nimade Yogi Astrini, dan Niputu Mitayobi. Sutarno melaporkan. Kontingen Bali berebut medali di 5 cabang olahraga yang memasuki final. Dari total 13 cabur yang dijadwalkan bertanding di hari Senin 16 September 2024 di PON 21 wilayah Aceh. 5 cabang olahraga itu yakni panjat tebing, menembak, aeromodeling, petang, dan sepatu roda. Para atlet saat ini menghadapi tantangan alam berupa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh dan sekitarnya sejak Minggu malam. Cabur menembak yang dilaksanakan di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai, Banda Aceh, atlet Bali Dewa Putu Yadi Suteja menyabet medali emas pada nomor 25 meter Rapid Fire Pistol individu putra di PON 21 wilayah Aceh. Ia sukses merebut medali emas dengan mengantongi skor 581 sejak kualifikasi, mengalahkan lawannya dari Jawa Barat, Anang Yulianto, yang harus rela mendapatkan medali perak dengan skor di final 31-29 dan medali perunggu direbut perwakilan Jakarta. Pada babak final ia bersaing dengan 6 atlet lainnya dengan sistem gugur hingga menyisakan 2 orang atlet untuk merebut emas yang merupakan medali pertamanya setelah 3 kali berlaga di pesta olahraga terbesar nasional 4 tahun sekali itu. Anggota TNI itu pun juga berhasil membalaskan kekalahannya dari lawan kuat atlet Jawa Barat, Anang Yulianto, yang mendapatkan medali emas pada PON 20 di Papua. Hasil yang terbaik hari ini, saya bisa mensepakkan medali emas untuk Bali.
karena saya akui lawan-lawan di Rapid ini sangat berat ya, karena kita tahu sendiri kita TC selama ini di Platnas Senayan, musuhnya ya ini aja, jadi dari Jabar, Jakarta, Rio, Jatim sangat kuat. Jadi saya berusaha untuk konsisten dari persiapan saya berlatih sampai saat ini. Nias Tungkara berkat dukungan orang tua saya, ibu saya, istri, keluarga semua, dan satuan saya pun yang mengizinkan saya sampai saat ini, dari Kodam saya, Kodam 9 Udayana, terutama Rindam 9 Udayana, dan Perbakin terutama yang telah mensupport saya sampai saat ini, sehingga saya bisa berdiri di titik tertinggi untuk Rapid Fire 20 meter hari ini. 1 medali emas dari cabang olahraga menembak itu menambah raihan medali kontingen Bali dengan 23 medali emas untuk perolehan sementara hingga Senin sore. Kemudian perak sebanyak 22 medali dan 34 medali perunggu. Sutarno melaporkan. Sementara itu, saudara atlet andalan Bali Maria Natalia Londa meraih medali emas kedua di nomor lompat jangkit putri, yang sebelumnya medali emas dibukukan di nomor lompat jauh putri. Sudah diprediksi sebelumnya medali emas di nomor lompat jauh dan lompat jangkit putri menjadi milik Maria Natalia Londa dalam setiap perhelatan PON mulai tahun 2008. Hal ini dikarenakan sejak medali emas pertama diraih Maria langsung mencatat rekor PON yang hingga PON tahun 2024 tidak mampu dipecahkan atlet lainnya di tanah air. PON ke-21 Aceh Sumut telah mencatat 2 medali emas untuk kontingen PON Bali di nomor lompat jauh dan lompat jangkit putri. Di nomor lompat jangkit putri di Stadion Madya Atletik Sumut Sport Center, Maria berhasil melakukan lompatan sejauh 13,75 meter, sekaligus memecahkan rekornya sendiri di PON sebelumnya dengan catatan lompatan 13,60 meter. Maria Londa menyatakan sesuai aturan untuk atlet lompat jauh dan lompat jangkit yang boleh berlaga di PON maksimal 35 tahun. Dengan demikian, PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut menjadi PON terakhir medali emas untuk Pulau Dewata. Lumayan lah. 13.75. Bersyukur masih ada di titik ini. Terima kasih atas support sistem yang paling penting dari keluarga, pelatih, teman-teman, rekan saya, para atlet, serta manajer dan juga seluruh pengurus PASI Bali, karena sudah mensupport saya dari latihan sampai di titik ini pertandingan bisa berhasil. Itu karena kerjasama semua tim. Setelah ini apa yang harus dilakukan Bali sehingga bisa regenerasi maksimal? Sudah ada Rani, semoga nanti akan muncul Rani yang lainnya juga. Sekretaris Umum KONI Bali Inyoman Yamadiputra memberi apresiasi kepada Maria Londa yang kembali memecahkan rekor atas namanya sendiri. Kini Bali telah memiliki regenerasi pengganti Maria, salah satu atlet lompat jangkit, Rani, yang PON tahun 2024 mencatatkan lompatan sejauh 12,26 meter. Kita cukup berbangga, bersyukur Maria akhirnya berhasil memecahkan rekornya atas namanya sendiri. Sekarang di lompat jangkit, Maria bisa lompatan 13.75. Mudah-mudahan ini merupakan kado istimewa buat Maria yang mungkin akan sebentar lagi mengakhiri masa karirnya. Jadi ini akan menjadi rangkaian terbesar dalam sejarah hidup bahwa Maria tidak terkalahkan dalam hal lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit. Meski Maria tidak lagi dapat berlaga pada perhelatan PON mendatang, namun ia mengaku siap membela tim Indonesia di tingkat nasional bila dipercaya PB Lasi mengikuti kegiatan di tingkat internasional. Tim Golf Bali mewujudkan mimpinya meraih medali emas PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Medali emas diraih pemain golf Bali di nomor foursome atau ganda putri. Medali emas ini dibukukan setelah menanti 16 tahun lamanya sejak medali emas dicatat golf Bali PON tahun 2008 di Kalimantan Timur. Tim foursome atau ganda putri Bali yang diperkuat Meva Smith dan Putu Mayfield menjadi yang terbaik usai mencatatkan 150 pukulan atau 6 over di atas par dalam 2 ronde pertandingan. Par yang ditetapkan pada 2 ronde tersebut adalah 144 pukulan untuk 36 holes. Bermain di Royal Sumatra Golf Course Medan, Sumatera Utara, kemarin di nomor foursome putri Bali mencatatkan 74 pukulan, sedangkan pada ronde kedua mencatat 76 pukulan. Dalam penentuan kemenangan di awal permainan ronde kedua, Meva dan Mayfield bermain aman dengan cenderung mencatatkan par, meski sempat mencatat 1 kali bogi pada hole 7.
Pegolf Meva menyatakan berusaha untuk terus bermain solid bersama Mayfield yang menjadi salah satu kunci kemenangan. Goal kita, of course, medali emas, tapi overall kita mau punya have fun, soalnya kompetisinya berat sih, dengan DKI sama Sumut, Jabar juga, jadi kayak whatever happens kayak ya have fun aja. Tertekan tapi harus jangan dipikirin juga sih, kayak hari ini kita itu 2 stroke. Ketua PGI Bali, Wayan Muntra mengapresiasi capaian medali emas ini sesuai dengan harapan dan target dari PGI Bali yang mematok 2 medali emas PON ke-21 Aceh Sumut. Ya tentu ke depan harapan kami sebagai Ketua Pengprov, khususnya teman-teman golfer di Bali dan klub-klub yang ada juga. Ini ayolah kita bangkit bahwa golf ini mampu dan bisa ikut berpartisipasi mengharumkan Pulau Dewata yang kita cintai. Medali perak di nomor foursome putri diraih tim foursome Jawa Barat dan medali perunggu direbut Kalimantan Timur. Tim PON Bali cabang olahraga layar hanya mampu mempersembahkan 1 medali emas PON 2024 Aceh Sumut. Bertanding di Pantai Gampong Jawa, Banda Aceh, medali emas Bali disumbangkan Iwayan Wiranata Meranggi. Sementara cabang tenis meja di nomor ganda putra-putri melaju ke babak semifinal. Turun di nomor di kelas Formula Kite Putra, peselancar angin Bali Iwayan Wiranata Meranggi tampil gemilang dalam setiap race hingga mencatat poin terbaik dan memastikan medali emas untuk kontingen Bali. Prestasi medali emas selancar angin Bali ini sudah dapat memenuhi target yang dicanangkan pengurus dan pelatih Porlasi Bali. Sebelumnya pelatih tidak mau sesumbar menargetkan medali emas lebih dari 1 keping, mengingat dari skuad tim PON Porlasi Bali mengandalkan wajah baru. Sementara langganan medali emas peselancar angin senior Gusti Made Oka Silaksana tidak mampu bersaing di kelasnya dengan atlet muda dan harus puas di posisi 4 besar. Pelatih tim PON selancar angin Bali Wayan Sujana mengatakan medali emas Wayan Wiranata sesuai dengan target dan mengamankan tradisi medali emas yang dicatat peselancar angin Bali pada PON ke-20 di Papua. Sementara cabang tenis meja yang memulai pertandingan di nomor ganda putra dan putri Bali berhasil mengantarkan timnya lolos ke babak semifinal. Bermain di Gor Angsapura Medan, tim Bali mampu mengatasi permainan lawannya mulai dari babak awal. Partai pertama berhadapan dengan Sumatera Barat, tim ganda putra Bali menang 3-1. Tim putri bertemu dengan Sulawesi Utara menang telak 3-0. Tim ganda lainnya juga mencatat kemenangan seperti pasangan Bayu Santika, Kade Ogi mengalahkan Jimmy Jody dari Sulawesi Tenggara dengan 3-0. Di babak 16 besar pasangan Devi Devinta mengalahkan pasangan dari Jawa Tengah Lilis Ika dengan skor 3-1. Odon Teddy juga menang 3-0 atas pasangan Jawa Tengah Sena Yayat. Babak 8 besar Devi Devianti berjuang keras untuk memenangkan pertandingan dengan tim Jawa Timur Christine Cindy skor 3-2. Sedangkan pasangan Odon Teddy menang 3-1 atas pasangan Fikri Asfal dari Kalimantan Timur. Hari ini babak semifinal ganda putra pasangan Iputu Teja Lajuardi Komang Sugita berpapasan dengan Gibran Rahmat dari Jawa Barat dan ganda putri Devinta berpasangan dengan Devianti melawan Desi Tasya dari DKI Jakarta. Informasi lainnya, Saudara, untuk mendukung bangkitnya olahraga dan tumbuhnya rasa atlet muda tenis di Bangli, Kodim 1626 Bangli menggelar kejuaraan tenis lapangan dan Dim 1626 Bangli Cup 2024, serangkaian memeriahkan HUT ke-79 TNI. Kegiatan ini diikuti oleh 32 peserta yang akan berlangsung 4 hari mulai 13 hingga 16 September 2024. Dandim 1626 Bangli, Letkol Kavaleri Iketut Arta Negara mengatakan,
Kegiatan yang digelar selain untuk ajang silaturahmi dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan antara TNI dengan masyarakat, juga sebagai bentuk komitmen TNI untuk mengajak masyarakat hidup sehat dengan mencintai olahraga. Kegiatan ini juga serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. TNI terus berkomitmen mengajak generasi muda untuk terus berprestasi melalui kejuaraan diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet teknis berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bangli ke kancah nasional maupun internasional. Saya selaku Komandan Kodim 1626 Bangli sangat berharap bahwa olahraga tenis ini akan membawa dampak yang positif dan memberikan stimulasi generasi muda khususnya di Bangli bisa menjadi atlet-atlet nasional yang bisa membanggakan Kabupaten Bangli. Nantinya pemenang berhak atas uang pembinaan dan piala penghargaan. Putu Ratna melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kehamilan anugerah terindah, namun tidak semua kehamilan berjalan mulus. Hamil anggur atau mola hidatidosa bisa menjadi mimpi buruk bagi ibu hamil. Namun jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Bersama Dr. Inyoman Bayu Mahendra, SPOG Subspesialis Onkologi, dan juga Dr. Igusti Ayu Agung Istri Anteja M. Biomed SPPD Finasim, kita akan membahas lebih mendalam mengenai hamil anggur. Kenali gejalanya, pahami penyebabnya, dan temukan solusi terbaik. Saksikan program Bincang Sehat Rabu 18 September 2024 live di TVRI Bali. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1220 Tahun 2024. Visi, misi dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada link berikut. Atau dapat juga dilihat pada website dan media sosial Kapil Provinsi Bali. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan tata cara yang dapat diakses pada link berikut. Masa pemberian tanggapan masyarakat dimulai dari tanggal 15 September tahun 2024 sampai dengan 18 September tahun 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Kapil Provinsi Bali atau dapat mengunjungi kami di kantor Kapil Provinsi Bali. Anda kembali menyaksikan Bali Hari Ini, Saudara. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 18 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Rizky Dwi Saputro. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah Bali untuk hari Rabu tanggal 18 September 2024. Di mana secara umum wilayah Bali masih cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Bali bagian selatan dan Bali bagian timur. Kemudian untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 33 derajat Celcius. Untuk angin akan bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam.
Himbauan pada masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Demikian Bali hari ini, siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Datang ke TPS memilih pemimpin Badung. Kabupaten Badung tahun 2024. Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 menjadi momen penting dalam berjalannya demokrasi di Kabupaten. Giliran pilkada serentak di pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung.